polimer. Polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan meros. Polimer adalah bahan kimia yang terdiri dari molekul besar yang terbentuk banyak satuan monomer. Unit pembentuk polimer merupakan molekul sederhana yang disebut monomer. Tata nama polimer. Polimer diberi nama sesuai dengan monomer pembentuknya. Penamaan dilakukan dengan menambahkan awalan poli pada nama monomernya. Contohnya, politena yang Selanjutnya pembahasan dari sifat polimer. Sifat-sifat polimer sebagai berikut. 1. Tidak terurai jika di bawah suhunya 400 derajat Celcius. Yang kedua, mudah diolah menjadi sebuah produk. Yang ketiga, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan. Yang keempat, ringan atau volumenya kecil. Yang kelima, polimer menjadi lunak jika dipanaskan, keras jika didinginkan, serta ada yang keras jika dipanaskan. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Polimer dibagi menjadi dua jenis, yaitu polimer alam dan polimer sintesis atau polimer buatan. Polimer alam adalah polimer yang ditemukan di alam dan berasal dari organisme hidup. Contohnya yaitu protein, asam nukleat, selulosa, atau polisakarida. Yang kedua yaitu polimer sintesis. Polimer sintesis adalah polimer yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Contohnya yaitu nilon, plastik polietilena untuk botol susu, serat-serat tekstil poliester. Polimer berdasarkan pembentukannya. Yang pertama, polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah reaksi yang berkaitan langsung antar monomer melalui reaksi adisi. Contoh pembentukan polietilena dari monomer etena. 2. Polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah terbentuk jika banyak molekul monomer tidak sejenis bergabung menjadi sebuah molekul besar dengan melepaskan molekul kecil, misalnya HCl dan air. polimer berdasarkan jenis monomernya. Yang pertama yaitu homopolimer. Homopolimer adalah polimer yang terbentuk dari satu jenis polimer. Contohnya politena, PVC, dan telfon. Sebagian besar polimerisasi adisi menghasilkan homopolimer. Yang kedua yaitu copolimer. Copolimer adalah hasil polimerisasi dua atau lebih monomer yang tidak sejenis. Contohnya nilon 6,5, bakelit, dan polyester. Polimer berdasarkan sifat terhadap panas terbagi menjadi dua. Yang pertama, polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah jenis polimer yang melunak bila dipanaskan dan tidak tahan terhadap suhunya yang tinggi. Contohnya polietena, PFC, dan polipropilena. Yang kedua, polimer termosetting. Polimer termosetting adalah jenis polimer yang tahan panas sehingga tidak akan melunak jika dipanaskan. Contohnya, bakelit dan melamin. Yang pertama, karet alam. Karet alam adalah polimer isomer isoprena. Karet alam terbentuk karena adanya polimerisasi isoprena, yaitu monomer dengan nama kimia 2-metil 1,3 butadiena. Yang kedua, serat sintesis. Serat sintesis adalah salah satu jenis dari senyawa polimer, contohnya yaitu polyester. Yang ketiga yaitu karet sintesis. Karet sintesis adalah senyawa tiruan karet alam yang seringkali mempunyai sifat-sifat tertentu yang lebih unggul dibandingkan karet alam. Beberapa macam karet sintesis adalah polybutadiena, polyfluoropena, dan SBR atau stiren butadien rubber. Macam-macam polimer yaitu plastik. Dalam plastik terdapat beberapa hal. Yang pertama itu, politena merupakan hasil polimerisasi dari reaksi edisi etena. Yang kedua, polipropilena digunakan untuk membuat botol plastik dan karung plastik. Yang ketiga, polivikrolida merupakan jenis plastik yang paling banyak digunakan membuat pipa dan selang. Yang keempat, tetrafluoretena membuat penggorengan anti lengket karena bersifat tahan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia. Yang kelima, fenolformaldehyde digunakan membuat peralatan listrik sebagai stop kontak dan speaker listrik. Penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu industri plastik. Polimer dapat digunakan dalam pembuatan kemasan wadah dan produk plastik lainnya. Yang kedua yaitu pemanfaatan medis. Banyak alat medis dibuat dari bahan polimer untuk keamanan dan kebersihan. Yang ketiga yaitu konstruksi. Polimer digunakan dalam bahan konstruksi ringan namun kuat seperti panel dinding dan cat tahan cuaca.
Penggunaan dari polimer bisa juga berdampak pada lingkungan. Yang pertama, berdampak sebagai pencemaran. Alasannya karena polimer dapat menyebabkan pencemaran seperti air, udara, dan tanah jika tidak didaur ulang dengan benar. Yang kedua, dapat berdampak dengan deforestasi. Alasannya, karena penggunaan polimer dapat berkontribusi terhadap penebangan hutan untuk bahan baku. Yang ketiga, dapat berdampak sebagai masalah daur ulang, di mana persoalan terkait kurangnya daur ulang polimer yang merugikan lingkungan. Kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari polimer yang pertama, inovasi berkelanjutan atau mendorong inovasi untuk mengembangkan polimer yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Yang kedua, pentingnya pengelolaan, di mana kesimpulannya atau sarannya yaitu diperlukan manajemen yang bijaksana dalam penggunaan daur ulang dan pembuangan polimer. Yang ketiga yaitu perluasan pengetahuan, di mana perluasan pengetahuan ini agar mengetahui lebih banyak tentang polimer dan mempelajari penerapannya dan memberikan wawasan yang berharga.